Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayah sadaqallahul azim. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang dengan inayahnya, dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi wasilah Allah kumpulkan kita kelak bersama-sama di syurga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Allah sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita baginda Sayyiduna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhitunglah kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uthmahnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkanlah khatib yang sangat dhaif ini untuk senantiasa mengajak, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika salah satu badaniyah dari manusia merasakan sakit, apabila manusia tertimpa suatu penyakit, maka biasanya mulutnya, lidahnya akan mati rasa. Makan makanan yang asin terasanya pahit, makan makanan yang manis terasanya sama pahit. Jadi kalau manusia sudah tertimpa penyakit, makan makanan yang lezat sekalipun, makan makanan yang mahal sekalipun, pahit rasanya. Maka jika ada orang yang lama dia mendirikan sholat, lama dia berzikir kepada Allah, hambar sholatnya, hambar zikirnya, maka bisa dipastikan bukan badaniyahnya yang terkena penyakit, namun hatinya mengidap penyakit-penyakit yang tidak Allah ridai. Terutama di antara penyakit-penyakit hati tersebut yang paling mengerikan adalah orang yang disebutkan lafaz Allah hatinya biasa saja. Orang yang disebutkan nama Rasulullah, nama Muhammad, hatinya biasa saja. Ini hati yang paling mengerikan menurut para awliya illahil salihin. Ketika kita mendengar lafaz Allah, namun hati kita biasa saja, jangan-jangan Allah memang tidak mengundang kita menjadi orang-orang yang baik. Na'udzubillah. Ketika kita mendengar nama Muhammad namun hati kita biasa saja, tidak ada getaran-getaran cinta, hati-hati. Jangan-jangan memang Rasulullah yang tidak mau didekati oleh kita. Wa na'udzubillahi bitaufiq. Maka yang namanya mengaku cinta kepada Allah,
Yang namanya mengaku cinta kepada Rasulullah itu mudah. Lantas Al-Wali Al-Qutub Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hayat berkata dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah, tanda orang yang cintanya benar kepada Allah, tanda orang yang cintanya dibalas oleh Allah, apa salah satunya? Husnul muamalatihi fi kulli syai'. Akan semakin bagus, akan semakin baik sikapnya, perilakunya, tutur katanya kepada seluruh makhluk. Orang yang benar cintanya kepada Allah, yang tadinya mungkin ia gemar membentak istrinya, kalau dia benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah buat dia tidak nyaman untuk membentak istrinya. Karena yang kita pandang bukan istri kita, namun yang kita pandang adalah Kholiknya, penciptanya. Bagaimana mungkin hati kita mampu membentak orang yang pernah bersujud kepada Allah? Bagaimana mungkin kita mampu membentak orang yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Orang yang tadinya gemar membentak anaknya, bahkan memukul anaknya, kalau dia benar cinta kepada Allah, tertahan lisannya, tertahan tangannya daripada memarahi dan memukul anaknya. Karena yang ia pandang bukan anaknya, namun yang ia pandang adalah yang memberikan amanah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia punya tetangga yang menggunjing dirinya, membenci dirinya, memaki dirinya, mencaci dirinya, ia tidak nyaman, tidak sanggup untuk membalas cacian dengan cacian, membalas kebencian dengan kebencian. Ia malu dan ia merasa pantas untuk digunjing. Suatu saat Al-Imam Syafi'i pernah ditanya ketika ada orang yang membenci, memaki, menghina Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, kenapa anda diam saja saat ada orang yang membenci Anda? Apa kata Imam Syafi'i? Allah saja dikatakan punya anak, Muhammad saja dikatakan sebagai tukang sihir, lalu bagaimana seorang Syafi'i bisa selamat dari cacian makian manusia? Sejatinya tatkala Allah mengirimkan orang-orang yang menggunjing kita, membenci kita, memaki kita, Allah sedang mendidik kita melalui kado terbaiknya agar kita menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang salamatul qulub. Jangan membalas kebencian dengan kebencian, jangan membalas cacian dengan cacian, terlebih jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Bahkan Imamul Haddad berkata dalam kitab yang sama, wa min a'zami mahabbatillah, dan seagung-agungnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tandanya? Husnul itsba'i li Rasulillah. Semakin bagusnya dia, semakin baiknya dia, semakin mudahnya dia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah patut mencintai mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum ia berbicara dia berpikir, kira-kira kalau saya ucapkan kata yang demikian, kira-kira Rasulullah suka atau tidak? Dia punya mata, sebelum ia gunakan untuk memandang, dia bertanya, dia berpikir, kalau saya memandang yang bukan mahram saya, apakah Rasulullah suka atau tidak? Kalau Rasul tidak suka, tahan yang demikian itu. Ia punya telinga, tatkala ia mau mendengar aib-aib saudaranya, ia tanya dalam dirinya, kira-kira Rasulullah suka atau tidak? Kalau Rasul tidak suka, tahan daripada kegemaran mendengar aib-aib kekurangan orang lain. Sehingga sebetulnya masalah-masalah yang ada di negara kita, masalah-masalah yang ada di negara kita, masalah-masalah yang ada di dunia saat ini tidak kunjung usai karena kita tidak pernah mencoba mengubah diri kita sendiri. Kita tidak pernah li'ilai kalimatillah di rumah kita masing-masing. Kita menuntut orang lain agar berubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita tidak melakukan terhadap diri kita sendiri. Kita tidak menuntut perubahan terhadap istri kita, kita tidak menuntut perubahan terhadap anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita bisa meninggikan kalimat Allah di negara kita Indonesia? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina